Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syirit di mana kamu berada, apa kabar? Alhamdulillah kita kembali lagi di Syirit. Dan Alhamdulillah Ustadz kita nih, Ustadz Alim, udah bersama kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Tuh mes sendiri Ustadz. Iya, saya nggak bawa pasukan. Irit budget. Ustadz, Ustadz. Alhamdulillah. Nih kalau kita lihat sosial media Ustadz nih, istrinya ngaji terus Ustadz, teman-teman. Ini karena makin banyak nih Ustadz. Enggak juga, justru kalau ngaji terus, bosan. Ah, Jadi setelah mereka sudah berhijrah, ikut ngaji, mereka harus dipekerjakan. Kita ada garapan cucian mobil, ada bengkel motor. Jadi bengkel itu kan tugasnya memperbaiki yang rusak. betul. Menghidupkan mesin yang mati. Iya. Kalau hanya ganti spare part itu bukan bengkel, namanya penjual order. Iya betul betul. Jadi ini kebetulan mereka lagi pada sibuk. Garapan ada 3 motor baru yang rusak, yang lagi dicarikan celah mana yang supaya bisa menghidupkan gitu. Jadi kalau di Jadi tempat, fungsinya sama. Kalau bengkel rohani menghidupkan hati yang mati, bengkel motor menghidupkan mesin yang mati. ini kayaknya lulusan dari Antum Ustadz jadi dokter motor ya. Nah, Ustadz, nih tema kita seru nih, Ustadz. Dahsyatnya afirmasi dalam doa. Nah, kita banyak banget apalagi anak-anak muda nih, Ustadz. Mungkin yang ibu-ibu bapak udah percaya nih sama doa. Kan sekarang anak Gen Z, mental health, segala macam, afirmasi doa positif. Nah, itu sebenarnya afirmasi dalam doa itu seperti apa, Ustadz? Jadi sebetulnya seluruh doa dalam peribadatan dalam Islam itu adalah afirmasi. Tetapi tidak hanya sekedar afirmasi yang sifatnya untuk diri pribadi, tapi lebih mendalam. Ini hal yang spiritual, ini yang sangat ruhani. Gitu. Tidak ada hal pekerjaan yang kita lakukan itu bernilai ibadah kalau ia tanpa doa. Maka doa adalah ruhnya, intisarinya daripada ibadah. Nah, bagaimana itu berlangsung? Misalnya kita bekerja dengan mengawali niat dari mulai keluar rumah mau bekerja, pas lagi bekerjaan kita pakai Bismillahirrahmanirrahim, pakai doa. Ini adalah afirmasi yang sangat mendalam sebetulnya. Islam mengajarkan sampai titik itu. Misalnya juga dia mengalami kesulitan, biasanya yang sering banget di kalangan kaum muslim. Wah, ini nggak bisa-bisa. Wah, saya bisa nih. La haula wala quwata illa billah. Jadi ada kekuatan yang tidak hanya kekuatan pernyataan secara lisan, tapi peneguhan mendalam di batin bahwa itu bisa dilakukan karena Allah, menggunakan kekuatan Allah dengan daya upaya dari Allah, bukan daya upaya manusia. Maka di sini makna Bismillah menjadi sangat bernilai tauhid yang luar biasa kan. Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Saya akan mengerjakan tugas ini. Selesai hari ini misalnya. Maka itu konteks bismillah yang kita ucapkan secara lisan dan kita teguhkan secara batin sebetulnya merasakan kehadiran Allah dalam diri, punya rasa juga takarrub, kedekatan diri kepada Allah dan kebersamaan bersama Allah. Jadi ada takarrub ilallah juga ma'iyah, kebersamaan bersama Allah. Kalau itu dijalankan, itu punya kandungan afirmasi yang sangat mendalam. Bisa mensugesti, bisa memberi semangat, efek healing bagi diri kita, menghilangkan stres. Bagaimana tidak? Misalnya hal-hal yang tidak terjangkau atau tidak bisa kita lakukan dan mustahil kita hanya menunggu keajaiban. Maka mengapa kita tidak tarik sugesti dari kekuatan doa, dari kekuatan iman kita, kekuatan tauhid kita, menghadirkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Disinilah pentingnya afirmasi dalam doa. Berarti tidak hanya sekedar afirmasi. Orang mungkin berafirmasi, tapi tidak punya kekuatan rohani. Kekuatan rohani muncul manakala ia diniatkan ibadah. Muncul ketika ia dipersembahkan kepada Allah. Muncul karena Allah, oleh Allah, bersama Allah. Bismillahirrahmanirrahim itu sampai ke sana. Ada ketambahan kekuatan gitu. Kekuatan luar biasa. Dan ini mungkin bisa dipercaya bagi orang-orang yang punya iman ya. Kan kalau kita ngomong sama teman-teman kita yang tidak percaya Tuhan atau even tidak punya agama, mereka kan ada limitasi logis mereka yang ibaratnya susah untuk ditebus. Nah, Ustaz, kalau makna ini berdoa nih, Ustaz, kan kini ada satu pembicaraan dan publik yang menarik adalah
apakah doa itu dalam harus berbahasa Arab? Yang kedua, yang lanjutnya, kan sekarang tuh alhamdulillah nih banyak teman-teman kita tuh makin semangat belajar, dia mencari dalilnya mana nih doa. Spesifiknya kita banyak ulama-ulama, kiai-kiai mengajarkan doa, yang akhirnya mungkin ada teman yang nggak tahu, oh ini nggak ada dalilnya nih. Nah itu gimana, Zat? Jadi agak begini, berat nih. kalau doa itu ada dalam ibadah mahdoh dan itu berbahasa Arab seperti dalam pelaksanaan sholat, maka kita tidak bisa mengubahnya. Itu karena udah ada tuntunannya Ya, seperti itu. aturan main, tata cara, teknis, ada syarat, ada rukun, ada sunahnya. Misalnya, kita dalam sholat harus membaca Al-Fatihah sebagai rukun. Itu sebetulnya Al-Fatihah kan rangkaian doa. Rangkaian doa. Dari mulai Bismillah sampai waladhdallin, itu ungkapan doa luar biasa. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah bisa kita tetap membaca Al-Fatihah di dalam sholat pada saat yang sama? Ia juga menjadi kekuatan afirmatif. Sangat bisa. Justru kalau kita membaca Al-Fatihah tidak sampai kedalaman batin, tidak berefek afirmatif. Misalnya ya, dalam pembacaan Al-Fatihah kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Itu kan ungkapan tauhid yang luar biasa bahwa kita ini sedang menyembah kepada Allah dan memohon pertolongan Allah. Coba. Lalu bagaimana letak afirmasinya? Letaknya di mana? Bukan kita membaca secara lisan Al-Fatihah. Hayati maknanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu semakin mendalam merenungkan penghayatan tadi secara mendalam. Bisa juga tergetar di batinmu munajat apa dalam sholat. Jadi sholat itu kan komunikasi rohani. Pengungkapan munajat kita kepada Allah. Rangkaian dari mulai takbir sampai salam adalah ungkapan doa yang bisa dimasukkan persembahan afirmasi-afirmasi kita dalam banyak hal. Nah, tadi Al-Fatihah. Misalnya diduduk di antara dua sujud ya. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afuani. Itu kalau kita hanya sekedar melafalkan secara lisan lalu kita ngikutin maknanya secara batin, masih ada ruang kosong kita ingat pecel lele. Nah, masih ingat itu. Betul. Jadi maka ruang kosong itu diisi dengan penghayatan afirmatif kita. Ketika Rabbik firli, boleh jadi tergetar di batinmu tentang dosa yang pernah kita lakukan. Sehingga Rabbik firlimu langsung pada kedalaman batin. Warhamni, sayangilah aku. Bentuk kasih sayang Allah itu kan kadang ini soal rasaning rasa. Kalau kita bebal, pikirannya kemana-mana, nggak fokus, nggak khusyuk, mana bisa menggetarkan batin kita dalam sholat tentang ingat dosa, tentang ingat rahmat Allah. Gitu. Getarkan itu. Kita minta rezeki di situ. Warzukni, ya Allah berikanlah aku rezeki. Wujud apa nih persoalan nih? Wah ini gaji nggak turun-turun ini. Berat tapi Bonusnya bulan nggak tuh. ada. Wah itu bisa nggak diungkapkan dalam sholat? Bisa. Tetapi tidak merubah protokol dalam sholat. Oke. Artinya penghayatan batin atas itu. Maka rangkaian doa-doa dalam sholat sebetulnya juga rangkaian afirmatif bagi jiwa kita. Ini bisa berefek healing, bisa juga menjadi penyemangat. Tidak hanya pada saat sholat, tetapi berefek setelah sholat juga. Ada kesungguhan yang lahir dari pernyataan-pernyataan yang kita ungkapkan dalam doa tadi. Lalu juga ada sugesti dan semangat. Bisa jadi etos kerja. Setelah sholat ada gairah tertentu. Betul. Karena segala beban penderitaan rakyat sudah kita ungkapkan dalam sholat ya. Beban penderitaan rakyat sudah ungkapkan. Set, plong tuh. Ya, plong, set. Sehingga dia akan jernih melihat masalah. Jernih akan melihat peluang. Itu bentuk dari afirmasi yang berhasil dalam sholat. Sebentar, belum selesai. Panjang. Jadi pertanyaannya, Yap. bagaimana afirmasi itu tidak afirmasi doa yang kita pakai susun bahasa kita? Iya. Kalau tadi itu kan tidak bisa kita ubah. Karena udah ada teks, ya. teksnya. Ya, ada Oke. teks bahwa ada nasah, ada apa? Ada doa-doa yang memang harus menjadi rukun kita baca dalam sholat. Kita tidak bisa ubah menjadi bahasa Jawa atau Sunda, nggak bisa. Ribet. Tapi kalau doa-doa keseharian, Ah. seharian kita berdoa
kepada Allah. Justru kalau hanya pakai bahasa Arab, kita hanya orang Jawa, orang Sunda, doa kita masih pakai bahasa asing itu. Oh, susah jadinya Ustaz ya? Maka perlu juga pendalaman makna dan penghayatan. Kayak waktu yang saya tadi jelaskan dalam sholat. Iya, iya. Atau kalau doanya itu kita tidak temukan dalam ayat Al-Quran atau hadis yang secara spesifik merupakan kebutuhan dan munajat kita, ya kita boleh pakai bahasa kita sendiri. Oke. Nggak apa-apa Ustaz ya? Legal ya berarti? Legal gitu. Nggak, takutnya kan ada yang nanya, ini dalilnya mana nih? Oh, ada dalilnya banyak sekali. Karena kan lagi sering gitu ya Ustaz, apapun sekarang kalau mungkin girohnya makin luar biasa. Betul. Apapun pernah. Nah Ustaz, di sholat kan ada dianjurkan karena tadi Ustaz mention sholat nih Ustaz, kan ada dianjurkan sujud terakhir nih Ustaz, doa. Itu apakah doa, kita bilangnya doa tambahan kali ya Ustaz ya? Apakah hanya di sujud terakhir, atau sujud awal, atau bisa semua sujud, apa sujud terakhir aja nih Ustaz? Gini, sebelum ke sana, sebetulnya sebetulnya dalam sholat itu banyak hal di luar bacaan sholat masuk ke batin kita. Bukan hanya pecel lele yang saya maksud, gantungan kunci, parkiran, segala macam itu masuk. Tiket parkir. Bahkan kadang semua yang tadinya kita tidak ingat, dalam sholat pun ingat. Iya, betul. Itu kan karena kedalaman batin, kita masuk dimensi alam yang berbeda sebetulnya kan. Iya. Nah, kalau misalnya disebut hanya dalam sujud kita berdoa tambahan, salah juga. Oke. Seperti saya contohkan tadi, duduk di antara dua sujud pun kita bisa sepersekian detik mengungkapkan hajat kita. Apalagi yang antum tadi bilang tentang sujud, ya memang kalau sujud memang ada prioritas, di mana kita membaca ayat Al-Quran dalam sujud pun tidak diprioritaskan saat sujud, karena itu adalah waktu kita untuk bermunajat. Jadi sujud itu rukunnya rukun gerak, bukan rukun bacaan. Oke. Bacaan kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu sunnah. Sunnah. Jadi kalau misalnya nambah lagi juga sunnah lagi. Itu juga enggak apa-apa. Kan lebih bagus ketika afirmasi doa itu ada dalam sujud kita, di mana itu adalah waktu terdekat, masa terdekat, dimensi alam yang paling terdekat antara makhluk dan Tuhan saat sujud. Kan keren banget afirmasi kita. Bukan hanya afirmasi yang kita lakukan pada saat doa di awal tahun. Ini depan Tuhan loh, raja dari segala raja, gitu loh. Jadi sujud adalah masa terdekat, waktu terdekat, keadaan terdekat kita bersama Allah. Lalu di situ kita mengungkapkan doa yang punya afirmasi secara khusus. Keren juga. Apalagi kan ini batin yang bekerja. Berapa kali kan saya ungkapkan bahwa kita mengungkapkan kata selama 1 menit secara lisan, itu berbeda ketika kita ungkapkan secara batin setiap 1 menit, 10 kali lipat. Maka ketika kita menyebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdi saat sujud kita, bisa rangkaian puluhan kata, 10 kali lipat kata makna yang merupakan pendalaman penghayatan kita sebagai komunikasi kita kepada Allah dalam sholat. Itu dahsyat sekali. Jadi kalau sampai ditanamkan itu, kita berdoa memohon tentang sesuatu yang menjadi problematika kita. Kita dalam sujud mengungkapkan itu. Wah, keren sekali. Punya kekuatan itu. Nah, ini mungkin bagi yang masih anak muda nih, kan lagi seru banget nih masalah. Mungkin umur mereka belum ya, kan mungkin kalau udah agak tua dikit, temen-temennya udah nikah, ngasih undangan, tiba-tiba undangan apa, kata dia mau nikah ya. Nggak ada, kita mau buat gosip aja. Nah, itu bisa menjadi sebuah afirmasi bahwa kan zaman sekarang kayak sedih banget ya, kita lihat anak-anak muda nih kayak jomblo, santuk, ngenes gitu. Itu afirmasi bahwa jodoh tuh ada, itu termasuk ya Sat ya? Iya. Di masalah itu ini. dalam doa, getarkan dalam batinmu saat berdoa. Kadang untuk doa-doa yang sangat pribadi, yang sangat personal, kita kadang susah menemukan katanya. Iya tuh. Tapi ada getar batin. Atau mungkin ada dalam rangkaian senandung lagu yang kita dengarkan. Atau dari penglihatan kita tentang alam dengan keindahannya. Ada getar ruhani. Itu masukkan afirmasi itu. Gitu. Justru itu yang nendang. Bener. Apalagi yang anak masih magang mau skripsi itu kan, ketemu dosen killer.
atau ada yang pernah magang di mana, dapat supervisor yang kilo juga perlu banget tuh Ustaz ya untuk Iya. Nah, Ustaz, jadi sebenarnya kalau kita obrol panjang lebar nih, seru banget, Masya Allah. Ini tuh ternyata doa itu tidak hanya sebuah ucapan belaka. Betul. Ada sebuah hubungan relationship antara kolbu, hati, dan Betul. fisik berarti Ustaz ya? Betul. Karena doa itu bukan hanya urusan fikih yang diatur sebagai mekanisme tata cara peribadatan. Tetapi juga itu adalah penanaman tauhid kita. Tentang bagaimana kita menerapkan iman, Islam, dan ihsan kita dalam kehidupan nyata. Karena itu, para sufi menyebut bahwa doa adalah wujud penghambaan kita kepada Allah. Jadi, doa adalah wujud penghambaan kita kepada Allah. Maka, susahnya kita dalam bekerja dan berusaha, panas terik matahari, problematika hidup yang kita jalankan, itu justru menjadi media atau bahan bakar untuk kekuatan doa kita. Jadi seperti misalnya kita mau sholat Jumat, orang yang lebih jauh tempat masjidnya atau lebih susah, lebih panas, lebih terik saat dia mencapai masjid, itu pasti bernilai pahalanya lebih besar. Karena kesusahan penghambaan itu punya nilai yang luar biasa di mata Allah. Ini bukan berarti ada jalan cepat disusahin nih. Misalnya masjid depan rumah ke Bogor dulu, nggak gitu kan Sam? Nggak gitu. Takutnya ada begitu. Iya, terus alasan musafir. Iya, musafir. Akhirnya jadi Jumatan. Nah, Ustaz, ini mungkin sebelum kita istirahat, Ustaz, adakah amalan khusus nih? Karena kita kan tidak tahu kapan doa itu diijabah gitu kan. Ada Allah bisa dijabah sekarang, atau diijabah nanti, atau sengaja Allah keep. Gitu kan. Ada mungkin, atau nggak salah ada hadisnya seperti itu. Nah, itu ada amalan khusus nggak, Ustaz? Supaya dipercepat, Ustaz? Ya pastinya ada rangkaian ibadah mahdhoh. Kita ibadah mahdhoh itu kan ibadah yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi, dan diatur tata cara pelaksanaan teknisnya. Seperti misalnya sholat, zakat, puasa, haji. Itu kan yang tidak bisa tidak, bahwa itu sebetulnya wujud karunia Allah dalam konteks peribadatan yang diatur secara teknis, syarat, rukun, sunnahnya gitu diatur. Maka itu sebetulnya tidak bisa tidak, itu adalah sebetulnya persyaratan doa terkabul. Kalau kita tidak memenuhinya, bagaimana mungkin? Seperti misalnya tadi surat Al-Fatihah ada ayat yang menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Nyembah dulu, bro. Baru mohon pertolongan. Nyembah dulu, baru mohon. Jangan dibalik. Minta pertolongan, baru nyembah. Nggak pernah nyembah. Aduh, nah Ustaz, ini makin seru, tapi kita istirahat dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Syariat. Salah satu yang di-highlight nih, Ustaz. Ini penting banget, Ustaz. Jangan nggak menghamba dulu baru minta pertolongan, kan banyak yang kebalik tuh, Ustaz. Iya, kebalik, iya. Apalagi kalau misalnya teman-teman dikejar pinjol, nggak pernah sholat, tiba-tiba jadi alim ya, Ustaz. Iya. Tapi nggak apa-apa itu. Oh, nggak apa-apa, Ustaz, itu. Jadi maksud saya gini, kita dikejar-kejar pinjol, itu sebetulnya nggak usah ngajarin teori khusyuk atau doa khusyuk. Dengan itu pasti sendirinya khusyuk. Betul. Cuma masalahnya, masa kita untuk sholat khusyuk harus dikejar-kejar pinjol, kolektor dulu gitu. Yes. Janganlah pinjol. Ribet ntar. Nah, Ustaz, lebih bener kan? Nah, Ustaz, bagaimana, tadi kan kita ada di segmen sebelumnya itu membahas bahwa setiap kata itu kan di sholat khususnya, karena kita banyak mention sholat itu adalah doa dan ibadah gitu. Tapi kan tidak banyak orang membahas satu persatu, Ustaz. Jadi kita ibaratnya kalau bahasa anak muda nggak mindful lah tentang doa, sholat, apapun. Segampang-gampangnya doa makan, pasti banyak yang makan nggak pernah doa kan? Nah, itu ada buang muka tuh, Ustaz, jujur. Nah, itu gimana, Ustaz, supaya makin bisa mengerti, memperdalami untuk jadi kolbu sama badan tuh bisa menyatu padu, Ustaz? Mau tidak mau, saat kita menghafal doa teks dalam bahasa Arab, kita harus paham maknanya. Lalu yang kedua, paham penghayatan atas makna tersebut. Itu baru punya efek afirmatif. Nah, saya kasih sebuah kisah nyata. Boleh.
Ada seorang anak pang dan jalanan binaan saya yang akhirnya sudah berumah tangga. Dan dia sudah sewa kos kontrakan. Oh, yang punya bengkel, Ustaz? Bukan. Oh, bukan. Jangan Mas sebut nama, nanti ketahuan. Nah, datang ke saya, Ustaz, saya minta doa khusus karena sudah dikejar-kejar tadi itu kolektor. Sudah bingung banget, gak ada uang. Gimana? Minta tolong Pak Ustaz, ada doa khusus yang supaya bisa nih, kata dia. Ya saya pikir doa itu kan urusan Tuhan, masa dengan perantara saya bisa itu. Tapi saya bilang kalau ente yakin dan ini dipraktekkan, insya Allah bisa. Emang berapa sih kebutuhanmu? Saya cuma 200.000. 200.000 doang. Utangnya? Ya. Tapi dia stres. Boleh dong orang stres gara-gara 200.000. Jangan panik. Okay. Nah, habis itu saya kasih amalan. Ya udah, kau baca Ya Fattah Ya Rozak. Artinya apa Ustaz? Ya, wahai zat yang membuka, wahai zat yang memberi rezeki. Oh, gampang. Ya coba praktekkan. Ya Fattah Ya Rozak. Depan saya itu. Depan saya. Karena saya ada kerjaan. Jadi dia lagi mempraktekkan Ya Fattah Ya Rozak dengan penghayatan yang penuh. Ya, sambil saya ngerjakan ngedit buku. Selesai gituan karena ngedit buku dan saya jawab WA. Dapat kiriman transfer, saya kan kasihan ya. Akhirnya ya sudah, dia pamitan, saya kasih tuh 250.000. Saya belum sadar itu. Saya goodbye lah dia. Selang beberapa menit saya sadar, dia mempraktekkan doa langsung depan saya, terkabulkan itu. Oh iya, benar-benar. Saya panggil lagi tuh, itu tadi doa apa? Ya tadi yang Pak Ustadz. Pak Ustadz itu kok, saya yakin banget itu kata dia. 200.000 mah nggak usah minta ke orang lain, minta ke Pak Ustadz bisa ini. Pokoknya saya khusyuk banget. Ya Fattah Ya Rozak, Ya Fattah Ya Rozak, Ya Fattah Ya Rozak. Saya kuat afirmatif yang langsung. Gitu. Jadi dia bisa membelak-balikan hati saya. Jadi dari cerita ini maksud saya itu yang model begini saya pikir juga banyak keajaiban di antara kita. Banyak sekali orang yang mungkin ibadahnya masih belang bentong, sholatnya masih belum tertib gitu ya. Amalnya masih belum seberapa, tetapi Allah kasih karunia berupa keajaiban-keajaiban dalam hidupnya. Dia ditolong, dikasih Allah dengan caranya, ditolong. Meskipun mungkin dia bacaan doanya dengan bahasa Arab itu banyak tidak hafal. Tapi kita tidak bisa katakan bahwa orang yang tidak hafal bacaan doa dalam teks bahasa Arab itu kemudian dia tidak pernah berdoa dalam batinnya. Sebab doa merupakan ungkapan, bukan hanya ungkapan lisan, tapi juga ungkapan batin. Kadang juga getar ruhani yang tanpa suara, tanpa kata. Itu lebih ajib gitu. Iya, dan mungkin saya pikir banyak orang yang mendapatkan keajaiban-keajaiban dalam hidupnya, meskipun dia ibadahnya itu masih belang bentong. Karena kadang walaupun kita doa secara khusyuk dalam sholat atau dalam doa di luar waktu sholat, nggak khusyuk, Allah tetap terima. Allah tetap terima karena Allah tetap menerima uang palsu kita. Ini quote on quote uang palsu ya? Iya, uang palsu pun kan bagaimana uang palsu? Kita ibadah belum istiqomah. Pernyataan hanya dinyatakan begitu, kadang nggak ngerti artinya. Tapi mungkin getar hatinya memang lagi menghadap, cuma dengan cara dan tingkat kehusyuan seorang itu beda-beda, beragam, apalagi pengetahuan yang beragam gitu. Kayak misalnya orang lagi kejar pinjol tadi, kan mungkin dia tidak banyak rangkaian doa yang dia hafal, bahkan lupa semua itu. Yang penting pinjolnya bayar nih. Iya, gimana ya Allah? Itu kan sebetulnya ungkapan batin yang terjadi. Ungkapan batin yang berisi kesungguhan, meminta, berharap kepada zat yang sangat memberi harapan. Hanya Allah. Tidak ada harapan dari bapak, ibu, encang, cingnya, babe, kawan terdekat. Udah nggak ada itu yang bisa bantu. Allah sebagai sandaran utama, Allah sebagai sumber dari segala sumber harapan, didekati di malam hari, di gelap gulita, sendirian, menangis, merengek kepada Allah. Dia, ya Allah, ini bagaimana kalau datang debt collector ke rumah, bisa
bisa buyar nih, bisa bikin perkara dan bisa memalukan gitu kan. Kalau dia adukan kepada Allah dengan rintihan yang sangat pribadi, yang sangat personal. Boleh jadi itu kekuatan yang afirmatif, yang bisa juga mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi juga ada yang begini, nanti di akhirat kelak, Allah memberi jawaban atas doa-doa yang kita lantunkan. Jadi Allah semua, mungkin ada doa-doa yang pending, ketika dirunut itu, ya doa pending dulu, waktu di dunia, ribuan kali itu. Nah, karena disinilah sebetulnya doa merupakan ibadah. Diterima atau tidak permohonan kita, ia bernilai ibadah. Udah dapat poin di situ. Ada poin di situ yang kalau ditukar di sana poinnya gede sekali, gede banget gitu. Dan kadang kita nggak, karena banyakan orang mungkin lagi kepepet atau apa tuh pengen instan ya satu. Instan. Tapi mie goreng aja 3 menit ya direbus dulu baru bisa jadi mie goreng. Iya. Nah itu berpikir kok nggak ada jawabannya. Iya. Nah taunya tadi Ustadz bilang, jawabannya di akhir nih. Untuk dibuka atau poin-poin akumulasi poinnya banyak. Betul, betul. Banyak nonton bola nih biar ngerti Zat. Kemarin baru nonton bola orang-orang mungkin Zat. Iya. Yang Nah, kalah. Iya. Nah Ustadz, ketika untuk mengafirmasi atau mendalami kontekstual doa nih Ustadz, khususnya untuk sholat gitu, di sholat. Nah ini kan apakah ini lakukannya berbarengan atau misalnya mendalami untuk mengerti dan bisa in the end untuk mengafirmasinya itu terpisah. Karena kalau misalnya takutnya mungkin di rumah dia bilang, oh ini kalau barengan takut sholat, kepikiran malah ke afirmasi ya bukan ke ibadahnya Zat. Kalau memahami doa sebagai afirmasi, maka rangkaian doa ya sudah itulah afirmasi. Cuman pembahasan kita adalah bagaimana afirmasi yang mendalam, yang punya nilai ruhani yang tinggi. Jadi kita tidak mengubah rangkaian teks doa dalam bahasa Arab dalam susunan sholat. Tetapi memahami semua itu dalam bahasa kita. Yang ketiga yaitu menghayati atas makna. Misalnya tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadalah kami menyembah. Kita pahami itu secara mendalam. Oh, ternyata tangan, kaki, panca indera kita beserta miliaran makhluk hidup dalam tubuh kita itu na'budu, menyembah kepada Allah. Rasakan itu dengan kesadaran batin. Itu kan berarti penghayatan rasa itu. Sepersekian detik itu secara batin kan. Tadi saya bilang kan 10 kali lipat, lebih banyak. Lalu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Kan bisa digetarkan di batin, wujud pertolongannya itu apa? Secara batin itu tergetar gitu. Oh, bahwa ini saya harus bayar uang sewa rumah. Digetarkan itu boleh. Itu tidak menyalahi hukum fikih. Tapi digetarkan secara batin. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu punya nilai pendalaman batin. Nah, ini kan konteksnya sama dengan penjelasan saya tadi. Ketika orang tidak bisa menganggap sesuatu itu yang mustahil akan bisa dia lakukan. Lalu bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ini kan kekuatan afirmatif. Oke. Nah, sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi. Nah, kalau rangkaian geraknya kita pahami secara batin dan tahu makna-maknanya. Lalu bacaan doanya kita tahu artinya dan tahu bagaimana menghayatinya. Sholat menjadi rangkaian afirmasi yang luar biasa. Masya Allah. Gitu. Dan itu mungkin satu hal yang perlu dipelajari juga setelah. Karena mungkin lucunya kalau kita di Indonesia kan pelajaran agama Islam dari TK sampai SMA, kuliah pun agama Islam sholat mulai nggak kelar-kelar. Nah itu mungkin bisa di luar sana nih supaya teman-teman, mungkin kan ada yang statistiknya tuh nggak salah dari 100% orang, dari jutaan orang Indonesia yang Islam hanya berapa persennya yang sholat. Nah itu mungkin belum tahu saat kayak yang kita pembahasan tadi, nanti maksud makna doa ini apa, sekian detik, hubungan kalbu sama perkataan lisan dan kalbu seperti apa. Jadi harusnya dipelajari nih yang ilmu ini Sat. Iya, jadi tidak hanya mempelajari tentang fikihnya. Jadi fikih, rukun dalam sholat, sunnah dalam sholat, syarat dan rukun dan itunya tuh bukan hanya itu yang dipelajari, tapi bagaimana aspek batin
terhadap sholat itu apa, bagaimana memahami sujud, mengapa sujud dikatakan oleh Nabi sebagai keadaan dan waktu terdekat kita bersama Allah. Lalu kita pelajari, oh bagaimana itu mengungkapkannya, kan gitu ya. Bagaimana secara teknis, apakah diajarkan dalam fikih? Tidak. Adanya di ilmu tasawuf. Oh, harus sujud, ketika sujud lisan kita membaca doa Subhanallah wa bihamdi, kita juga menghayati atas makna itu dan menambah dengan munajat yang kita mau. Nah, ini kan harus dilatih. Lalu misalnya ketika dia sujud, karena sujud adalah rukun gerak, maka gerakan saat kita menggerakkan, kita bersujud, itu kan dirasakan secara batin. Nah, kadang kita mengerjakan sholat hanya baru atau minad dhimmah, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tidak dirasakan, dirasakan secara lahir dan batin bagaimana nikmatnya sujud kita, sebagai waktu kebersamaan kita yang sangat pribadi bersama Allah. Itu mestinya kan harus sudah dipelajari. Harus mulai dilatih gitu, sehingga dia menjadikan sholat betul-betul sebagai komunikasi ruhani, menjadi terapi bagi batin, menjadi afirmasi bagi kehidupan nyata kita, bukan hanya waktu dalam sholat tetapi juga di luar waktu sholat. Jadi sholat sah-sah aja ketika yang dipelajari dari mulai SD sampai sah saja. Iya, sampai aliyah atau sampai SMA, itu bacaan sholat atau tentang sholat. Tetapi mungkin perlu ada penambahan bobot di situ. Iya, ada pengayaan yang berkaitan dengan aspek batin. Oh, ternyata kalbu manusia ini seperti ini. Oh, getar ruhani itu rasanya begini. Oh, pelaksanaan sholat itu misalnya bisa menjadi afirmasi doa dalam afirmasi doa dalam sholat itu bisa menjadi juga afirmasi di luar waktu sholat. Seperti tadi itu kan bacaan sholat ya, Rabbik firli warhamni wajibun warfa'ni. Itu juga kan bisa kita lakukan di luar waktu sholat sebagai doa kita. Gitu. Jadi mungkin ini ya antara ini sih kalau kita lihat hikmah antara orang Indonesia, banyak teman-teman di sana sholatnya belum bagus, makanya dibuat sholat mulu sampai SMA kelar pelajaran agamanya, atau yang lain gitu, kita nggak ada yang tahu kan, Ustaz, soalnya kan tuh udah bukan ranah umum ya karena itu. Nah, Ustaz, ada nggak sih, Ustaz, tanda-tandanya, Ustaz? Kan kita tadi ngomong banyak doa gitu kan, tapi kadang ini bukan berarti fokus kejar tanda-tanda doa diterima atau enggak ya, bisa jadi salah konsep kayak tadi. Nah, itu ada nggak sih tanda-tanda nih, Ustaz, untuk kalau doa tuh udah diterima atau enggak? Satu, kita sangat mudah melakukan perintah Allah. Jadi orang yang doanya, tanda-tanda orang yang doanya dikabulkan, pasti dia akan mudah menjalankan perintah Tuhan. Jadi bagaimana? Saat dia sholat, dia asik dia sholat. Tidak terbebani. Justru dia semakin tambah dekat kepada Allah. Itu kalau orang sudah punya tanda-tanda itu, doanya dikabulkan. Karena hakikatnya sebetulnya yang memberi dan tidak memberi adalah Tuhan yang sama. Bahkan Syekh Ibnu Athaillah menyebut, ketika getar batinmu dan lisanmu ditarik oleh Allah untuk memohon atau berdoa, maka itu adalah tanda bahwa kita doanya akan terkabul. Ini sebuah hakikat ya. Karena yang menggetarkan batinmu untuk berdoa siapa? Allah. Yang menggetarkan batinmu menjadi gelisah pun Allah. Maka ketika tergetar batinmu untuk memohon, meminta kepada Allah, itulah ada getar ruhani dan tanda bahwa Allah akan memberi. Jadi salah satunya berarti kita merasa ada gairah untuk takorub kepada Allah, menambah ibadah kita. Itu berarti orang yang doanya akan terkabul. Karena nanti di akhir, jawaban Allah kan pasti menjawab. Bentuk jawaban Tuhan itu kan tidak harus memberi saat itu, atau bisa pending, atau dalam wujud lain. Kan kita tidak bisa mengukur itu. Yang bisa adalah batin kita. Disinilah mengapa penting menyebut dan memahami bagaimana doa bisa berubah takdir.
Nah, jadi getar rohani kita sebetulnya tahu bahwa doa ini akan dikabulkan atau tidak. Kadang Allah berikan sebuah informasi tentang kepantasan kita menerima itu. Karena disinilah sebetulnya hakikat bahwa doa bisa merubah takdir. Jadi dalam secara bahasa takdir itu adalah kadar, sebuah takaran. Kalau kodo adalah ketetapan. Oke. Maka takaran-takaran itu terukur oleh manusia. Bisa dihitungkan. Jadi kita pantas enggak? Ya Allah, lagi di siang hari, ya Allah hadirkan bulan. Ya nggak bisa. Atau lagi di malam hari, ya Allah. Katanya kan setiap doa dikabulkan. Kan mustahil. Gitu. Ya Allah, berikanlah aku mobil Eropa yang keren. Tapi kitanya nggak ada usaha, nggak ada pekerjaan. Jalan menuju seperti itu. Ya susah. Sama halnya Allah minta jodoh tapi nggak ada jalan ke situ ya, Zat. Sulit tuh. Ini jodoh lagi. Soalnya ketahuan banyak-banyak anak-anak jomblo, Zat. Jadi pada jatuh yang enggak kan, Zat. Berapa ntar. Nah, Zat, ini kita mau ke segmen terakhir, kita istirahat dulu. Bisa teman-teman juga di rumah bisa istirahat karena ya, insya Allah abis ini omongan kita belum selesai, akan masih panjang lebar dan tentunya insya Allah bermakna. Jangan kemana-mana, tetap di Share It.